Shalom saudaraku, puji Tuhan kita bertemu lagi di Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan membaca dan membahas dari Yeremia pasal yang ke-21 ayat pertama sampai yang ke-14 tentang pemberitahuan pembuangan Raja Sedekia atau Raja Matanya. Nama Ibraninya Matanya, sedangkan Sedekia itu adalah nama pemberian Raja Babel, yaitu Nebukadnezar. Background dari pasal 21 ini adalah bahwa Yehuda dipimpin oleh Sedekia, raja terakhir sebelum pembuangan ketiga. Jadi sebelumnya sudah ada 2 kali pembuangan, kurang lebih 22-23 tahun yang lalu. Kerajaan Yehuda ada dalam kuasa dan kendali dari kerajaan Babel. Sedekia berupaya untuk memberontak melawan Nebukadnezar yang telah mengangkat dia sebagai raja atas Yehuda. Lalu dia bersekutu dengan kerajaan Mesir, dengan Firaun, dan kemudian dia gagal juga mematuhi peringatan Allah untuk tidak perlu bersekutu dengan Mesir. Dia tidak mematuhi perintah Allah untuk tunduk kepada Babel. Nah, bahwa nubuat dari Nabi Yeremia di pasal 21 sampai pasal 29 ini sebenarnya tidak disusun secara urutan tahun. Raja siapa lebih dulu memerintah dan sampai terakhir. Sedangkan Sedekia ini kan raja terakhir dari Yehuda. Tetapi setelah itu di pasal berikutnya masih ada raja sebelum dia. Nubuat-nubuat dari Tuhan melalui Nabi Yeremia disampaikan. Jadi tidak kronologis di sini. Seperti apa keseluruhan isi pasal 21? Mari saya ajak kita semua masuk hadirat Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan. Sebab dia Allah yang berkuasa yang selalu memelihara kita. Terima kasih. Kami bersyukur. Sumber pertolongan kami. Terima kasih. Oh Allah yang hidup. Haleluya. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat
setia, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Kau setia, Tuhan. Engkau Allah yang setia. Kami sembah, kami puji Kau Bapa yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kami mengucap syukur punya Allah yang setia. Allah yang selalu mengulurkan tangannya menolong kami, melindungi kami, menyertai hidup kami. Terpuji namamu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur bila hari ini kami masih bisa belajar firman Tuhan. Kami bisa membaca, merenungkan firman-Mu. Karena itu berkati kami, hadir-Mu di tengah-tengah kami. Beri kami hikmat pengertian, dan urapan-Mu turun mengalir atas kami semua. Sehingga kami mengerti maksud kehendak Tuhan, dan kami hidup di jalan-jalan-Mu. Terpuji namamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Allah yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari saya ajak kita langsung ambil Alkitab. Kita buka Alkitab kita dari Yeremia pasalnya yang ke-21. Yeremia pasalnya yang ke-21. Iya. Di Alkitab saya halaman 838. 838 Yeremia 21. Pembuangan Raja Sedekia diberitahukan. Kita baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10.
Demikian firman Tuhan, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Raja Sedekia mengutus Pasyur bin Malkiah dan Imam Sefanya bin Maaseya kepadanya dengan pesan, tanyakanlah kiranya petunjuk Tuhan untuk kami sebab Nebukadnezar Raja Babel memerangi kami. Barangkali Tuhan mau melakukan kepada kami tepat seperti perbuatan-perbuatannya yang ajaib, sehingga Nebukadnezar mundur meninggalkan kami. Kata Yeremia kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Sedekia, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan membalikkan senjata perang yang kamu pegang, yang kamu pakai berperang melawan Raja Babel dan melawan orang-orang Kasdim yang mengepung kamu dari luar tembok. Aku akan mengumpulkannya ke dalam kota ini. Aku sendiri akan berperang melawan kamu dengan tangan yang teracung, dengan lengan yang kuat, dengan murka, dengan kehangatan amarah, dan dengan kegusaran yang besar. Aku akan memukul penduduk kota ini, baik manusia maupun binatang. Mereka akan mati oleh penyakit sampar yang hebat. Sesudah itu demikianlah firman Tuhan. Maka Sedekia Raja Yehuda dan pegawai-pegawainya dan rakyat kota ini yang masih tinggal hidup dari penyakit sampar, dari pedang dan dari kelaparan, akan kuserahkan ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, yaitu ke dalam tangan musuh mereka yang berusaha mencabut nyawa mereka, orang yang memukul mati mereka dengan mata pedang tanpa merasa sayang, tanpa belas kasihan, dan tanpa ampun. Tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan diri kepada orang-orang Kasdim yang mengepung kamu, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya. Sebab aku telah menentang kota ini untuk mendatangkan kecelakaan dan bukan untuk mendatangkan keberuntungannya. Demikianlah firman Tuhan, kota ini akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan membakarnya habis dengan api. Di ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ini kita menemukan bahwa setelah memukul, setelah memasung Yeremia di pasal yang ke-20, Pasyur itu sebagai imam kepala bait Allah di Yerusalem memperoleh nubuat dari Yeremia mengenai akhir hidupnya. Selanjutnya Raja Sedekia atau matanya ini memanggil dia. Diperintahkanlah Pasyur ini dan Sefanya tadi dikasih tahu ya, Sefanya bin Maaseya untuk bertemu dengan Yeremia, lalu menanyakan apa petunjuk Tuhan untuk orang-orang Yehuda bisa lakukan, apa petunjuk Tuhan untuk Raja Sedekia bisa kerjakan, lakukan di kondisi yang sulit, di mana saat itu bangsa Babel, pasukan-pasukan tentara Babel sedang mengepung kota Yerusalem. Sedekia minta petunjuk Tuhan dari Nabi Yeremia. Rupanya mulai melembut hati mereka bahwa ternyata yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu, nabi-nabi yang makan dari meja raja, nabi-nabi yang dibayar oleh raja itu semua omong kosong. Semua adalah hoax, palsu. Kenyataan apa yang disampaikan oleh Yeremia benar terjadi. Bahwa Tuhan akan mengirimkan kekuatan militer yang luar biasa dari utara, yaitu Babel ini, Nebukadnezar, untuk mengepung kota Yerusalem. Dan benar terjadi demikian. Ia belajar, Sedekia ini tidak belajar dari pengalaman yang telah terjadi dalam kehidupan raja-raja sebelumnya, yaitu saudara-saudara sendiri.
Ia tidak belajar dari pengalaman kegagalan Raja Yoyakim, tidak belajar dari pengalaman Raja Yoyakin yang telah memerintah sebelum dia, yang menyebabkan bagaimana Yehuda mengalami 2 kali pembuangan ke Babel, mengalami kekalahan, penduduknya ditawan dan dibawa ke Babel. Nah, setelah 9 tahun dia memerintah atas seizin Babel nih, Sedekia diangkat sebagai raja atas Babel, atas Yehuda. Sudah 9 tahun dia memerintah. Dia mulai buat persekutuan dengan Mesir, berniat untuk memberontak terhadap Babel. Maka muncullah Babel ini datang untuk menaklukkan kota tersebut, menghancurkan dia. Ini orang yang tidak tahu mengucap syukur, tidak tahu berterima kasih, bukan hidup baik-baik saja, dengerin firman, dengerin nabi benar seperti apa, malah memberontak kepada Nebukadnezar yang mengizinkan dia menjadi raja atas Yehuda. Pengepungan itu terjadi kurang lebih 18 bulan, Bapak Islam Tuhan, 18 bulan. Itu waktu yang panjang untuk mengepung kota Yerusalem. Kemudian di sini perhatikan bahwa Sedekia menyuruh si 2 imam ini, Pasur dan Sefanya itu, untuk bicara kepada Yeremia, tanyakan dong pesan Tuhan. Kira-kira apa yang harus kita lakukan dengan kondisi seperti ini? Ya, Sedekia itu ingin supaya Allah menolong Yehuda. Sedekia berharap Tuhan itu memperhatikan Yehuda dari kehancuran, dari kekalahan, dari kemusnahan, dengan melakukan beberapa perbuatan ajaib. Siapa tahu Tuhan mau melakukan sesuatu yang ajaib terhadap bangsa ini. Ya seperti dulu pernah dia lakukan perkara-perkara ajaib yang luar biasa untuk menolong Yerusalem. Saudaraku, Yehuda ingin diselamatkan, tetapi mereka tidak mau bertobat. Mereka minta pertolongan Tuhan, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Mereka menginginkan juru selamat, keselamatan, ketenangan hidup. Tapi mereka juga masih menginginkan, menyukai dosa-dosa mereka. Tetap membelot dari hati Allah. Dan mereka menyembah berhala. Nggak berhenti menyakiti hati Tuhan. Yang benar-benar kalau bahasa kita ini bocengli ya. Bocengli. Ya ini orang-orang yang bangsa yang nggak sopan. Bangsa yang nggak tahu aturan. Yang gak fair di dalam menjalani hidup. Waduh, mengerikan sekali. Pesan Tuhan melalui Nabi Yeremia sangat-sangat tidak menyenangkan untuk didengar oleh Sedekia dan para pembesar Yerusalem waktu itu. Bahwa Babel akan menghancurkan Yehuda. Babel akan menawan penduduknya ke Babel. Akan dibawa semua ke Babel. Solusinya cuma satu, Yehuda harus menyerahkan diri kepada orang Kasdim itu, agar mereka tetap hidup. Yehuda harus menyerah, dan nyawa mereka menjadi jarahan bagi orang Babel, bagi orang Kasdim, supaya mereka tetap hidup. Jika Yehuda tidak menyerah, ya, dan tidak mau ditawan oleh Babel, mereka semua akan mati oleh pedang. Mereka akan mati kelaparan. Dan mereka akan mati karena kena penyakit sampar. Sampai seperti itu hukumannya. Saudaraku, ini saya kira 2 pilihan yang sangat sulit ya. Kalau istilah dulu makan buah si malakama. Tidak dimakan ayah mati, tidak dimakan ibu mati. Ini dalam pemilihan yang sangat sulit. 2 pilihan yang tidak bisa serta-merta langsung bisa dipilih. Ini pilihan sama-sama berat, sama-sama sulit, dengan konsekuensinya juga yang sangat-sangat besar tentu saja. Kenapa? Karena disuruh pilih, ada jalan kematian, dari ayat 8 sampai ayat 10 situ dikasih tahu, aku menghadapkan kepadamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Waduh. Jalan kematian berarti kamu bertahan. Kalau kamu bertahan di sini, kamu pasti mati. Tetapi jalan kehidupan jika kamu menyerahkan diri dan membiarkan diri untuk
ditawan ke Babel. Nah ini, melawan Babel akan menjadi sangat-sangat sia-sia. Tadi digambarkan seperti singa mereka. Lalu pernah juga di pasal yang ke-5 digambarkan mereka itu seperti burung, lebih sangar dari Raja Wali, kuda-kuda perang mereka. Sia-sia melawan Babel. Dan menyerah kepada Babel akan menyelamatkan banyak nyawa dari bangsa itu, dari umat Yehuda. Yeremia percaya bahwa bangsa Kasdim adalah bangsa yang dipakai oleh Allah untuk mendisiplinkan Yehuda. Dan pendisiplinan seperti itu memang diperlukan untuk membersihkan bangsa itu, menyucikan bangsa itu, membuat hati mereka tahir, sadar, mengerti, membuat hati bangsa itu kembali berpaling kepada Tuhan, bertobat dari dosa-dosa mereka. Dikatakan bahwa kalau menolak bangsa Kasdim adalah menolak kehendak dan rencana Allah untuk memproses mereka, membentuk mereka kembali menjadi satu tanah yang baru. Seperti itu, umat yang baru yang berkenan sama Tuhan nantinya. Dalam hal ini Allah sendiri menjadi musuh bagi umat Yehuda. Allah berdiri berperang melawan Yehuda. Mengerikan Bapak Ibu Tuhan ya. Menjalani hidup aja dengan persoalan banyak, udah sulit, udah susah. Menjadikan Tuhan sebagai musuh lagi. Aduh, berat, makin sulit. Kita nggak punya apa-apa dan tidak bisa buat apa-apa. Kebinasaan pada akhirnya. Tentu jawaban Nabi Yeremia di sini sama sekali betul-betul tidak menyenangkan ya hati Sedekia dan Yehuda ya. Mereka jadi gusar, marah, kesel. Nah, Bapak Islam Tuhan, jika kita perhatikan ya, Sedekia dan Yehuda itu sebenarnya melakukan kesalahan yang sangat-sangat serius. Kalau kita baca ya, sangat-sangat serius kesalahan yang mereka bikin. Dari mengutus 2 orang lalu menanyakan, minta tuntunan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau buat, atau minta tolong sama Tuhan, Tuhan tolong lakukanlah di tengah keberdosaan ini. Tapi hati tidak mau bertobat. Yang pertama bahwa dosa mereka begini nih. Mereka itu, si Sedekia dan orang-orang Yehuda itu mencoba mengendalikan Allah. Mengendalikan Allah, ngatur Tuhan. Agar Tuhan itu mengikuti semua keinginan hati mereka. Mereka berupaya untuk memerintah Tuhan. Ya. Memerintah Tuhan. Jadi bos buat Tuhan. Dan minta Tuhan untuk melayani keinginan mereka. Waduh. Harusnya kan mereka melayani Tuhan, mematuhi perintah-perintahnya. Ini malah sebaliknya. Ngajarin Tuhan, ngatur Tuhan, nyuruh Tuhan. Untuk ikuti mereka punya mau. Tapi Bapak Ibu Tuhan, banyak kali juga saya perhatikan bahwa kita orang Kristen juga suka nyuruh-nyuruh Tuhan begitu. Hidup gak karuan, gak jelas. Hidup dalam kubangan dosa terus-menerus, tapi nyuruh-nyuruh Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati Tuhan, tolong kami Tuhan. Tetapi hidupnya seenaknya, maunya diri sendiri. Nah yang kedua, apa yang dilakukan oleh umat Yehuda dan Sedekia ini, mereka mencari Tuhan jika butuh. Yang sudah terpojok nih dikepung, baru nyuruh 2 orang ini. 2 orang yang sudah menyiksa lebih dahulu, menyiksa Nabi Tuhan, mengurung, memasung, memukul lagi, memukul Yeremia. Diutus lagi pula 2 orang ini untuk kemudian menanyakan kehendak Tuhan. Mereka mencari Tuhan jika butuh, sudah terdesak, sudah penuh ketakutan karena dikepung. Mereka mau dekat dengan Allah hanya ketika mereka dalam masalah besar. Ini hubungan yang benar dengan Allah. Bukanlah tujuan mereka sebenarnya. Mereka tidak mengejar itu untuk datang minta ampun, bersekutu, hidup secara benar dengan Tuhan. Enggak, sama sekali enggak. Itu di luar dari pikiran mereka. Karena hati mereka sudah bebal, dikuasai dosa dan pemberontakan di hadapan Allah. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari ayat 1 sampai ayat 10 ini, saudaraku? Bahwa kadangkala dalam hidup kita ya,
kita itu diperhadapkan dengan situasi yang berat, situasi yang sulit, situasi yang penuh dilematis, situasi yang penuh dengan resiko dan tidak menyenangkan pastinya dalam hidup. Sebenarnya kalau kita perhatikan, periksa diri kita, ada dua yang menjadi sumber dari situasi yang sulit yang kita alami dari hari ke hari. Apapun itu. Ya. Yang pertama itu situasi yang sulit yang datang dari luar. Dari luar. Itu karena memang Tuhan buka, Tuhan kasih, Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita ngalami kondisi alam. Orang lain punya pikiran, orang lain punya mulut. Orang lain punya masalah. Lalu kemudian kita kena getahnya atau nyerempet dengan kita. Masalah-masalah dari luar. Masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah pemerintahan, masalah-masalah negara. Dan kita hidup di tengah-tengahnya, itu masalah dari luar. Tapi kita ngalami, orang lain juga ngalami, sama-sama ngalami. Tuhan izinkan itu dalam kehidupan kita. Untuk kita alami bersama-sama. Nah, menghadapi situasi ini, kita harus mengerti bahwa pasti ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan. Apa? Membentuk karakter kita. Memoles kehidupan kita, menguji kesabaran kita, ketekunan kita, berdoa, mendoakan, mengasihi. Semua itu diizinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Itu masalah-masalah yang datang dari luar. Tetapi yang kedua, bersumber dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini yang masalah nih. Apa itu? Segala macam kesalahan-kesalahan yang sengaja kita buat atau tidak sengaja. Atau mungkin itu kebiasaan-kebiasaan buruk, karakter-karakter buruk. Serta banyak hal yang disebut sebagai dosa-dosa dalam kehidupan kita. Kita suka ngalami itu, kita suka lakukan. Nah, karenanya itu kita terbelit dengan masalah, dengan kesulitan, kesukaran. Apa yang harus kita lakukan kalau kondisi seperti itu? Kita harus bertobat. Amin. Bertobat. Cuma itu solusinya. Untuk masalah datang dari diri kita sendiri, kita harus bertobat, koreksi diri, berubahlah. Ya. Karena kenyataannya kalau sampai dosa itu matang dan dibiarkan terus-menerus, maka kita menuju kepada kebinasaan. Sebaiknya serahkan diri untuk didisiplin oleh Allah atau terima disiplin dari Tuhan, itu langkah yang paling bagus. Bertobat, terima disiplin dari Tuhan, aman. Tuhan pasti beri kita kekuatan untuk menanggung. Ketika disiplin Tuhan turun, barulah kita sadar bahwa kita sedang berhadapan dengan situasi yang sulit ya. Kita harus memilih salah satu dari dua pilihan yang amat sulit dalam hidup. Jadi apa yang kita lakukan kalau kondisi seperti itu? Sekali lagi, bertobat, kembali ke jalan yang benar. Baharui kelakuan, rubah karakter kita, dan disiplin ilahi. Terima dengan sungguh-sungguh. Hormat takut sama Tuhan. Ya. Lalu berikutnya kita baca dari ayat 11 sampai 14. Nubuat melawan Raja Babel. Demikian firman Tuhan kepada keluarga Raja Yehuda, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, hai keturunan Daud, jatuhkanlah hukum yang adil setiap pagi. Dan lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Supaya kehangatan murkaku jangan menyambar seperti api. Dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkannya oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Sesungguhnya aku akan menjadi lawanmu. Hai kota yang di atas lembah, gunung batu di dataran, demikianlah firman Tuhan. Hai kamu yang berkata, siapakah yang berani turun kepada kami? Dan siapakah yang berani masuk ke tempat perteduhan kami? Aku akan melakukan pembalasan kepadamu sesuai dengan hasil perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyalakan api di hutannya yang akan memakan habis segala sesuatu yang di sekitarnya. Tuhan sendiri yang akan menghukum Yehuda. Yeremia bernubuat kepada keluarga Raja Yehuda bersama para pembesar-pembesarnya, para pegawai-pegawainya di lingkungan istana raja, bahwa Allah mengharapkan mereka menjalankan keadilan atas bangsa itu.
proses peradilan itu dikasih tahu. Yang benar, jangan suap, jangan makan suap, jangan KKN. Orang kasih uang perkaranya dimenangkan. Orang gak punya uang menderita, dipenjara, dikalahkan perkaranya. Nah, dosa ini menyangkut paut dengan masalah peradilan. Tuhan itu gak suka dengan sistem pemerintahan seperti pemerintahan yang korup, yang jahat, yang tidak adil terhadap orang. Tapi karena mereka mendukung dosa Bapak Islam Tuhan dan tidak berbuat apa-apa bagi orang tertindas, tidak menolong, tidak membebaskan, maka murka Allah menyala-nyala, berkobar-kobar terhadap mereka, terhadap bangsa Yehuda. Dikatakan seperti api yang siap menyala, menyambar, menghanguskan. Aduh, mengerikan sekali kalau murka Tuhan turun atas satu bangsa, atas dosa, oleh karena dosa manusia. Tuhan itu mau melakukan pembalasan sesuai hasil perbuatan mereka yang jahat. Saudara, dalam kisah ini kelak ya, ketika Yerusalem jatuh ditaklukkan oleh orang-orang dari Babel, maka apa yang terjadi dengan Sedekia? Kisah tragis bisa kita baca nanti selanjutnya ya. Anak cucunya itu dibunuh di depan dia, di depan matanya. Dia menyaksikan anaknya disembelih. Lalu kemudian dia sendiri, Sedekia, matanya dicungkil sampai buta. Lalu dia digiring ke Babel. Apa pesan Tuhan buat kita lewat pasal 21 ini? Apa pesan Tuhan? Ketika kita diperhadapkan dengan keadaan yang sulit, keadaan yang berat, kita harus belajar dari Raja Daud yang sudah menjadi contoh teladan buat kita. Ya, dia pernah gagal. Ya, ini contoh Daud pernah gagal di sini ketika dia menghitung jumlah Israel. Kita perhatikan hatinya begitu lembut. Dia tidak menyalahkan umat. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Dia datang kepada Tuhan. Dia bicara apa? Kiranya aku jatuh ke tangan Tuhan. Artinya apa? Daud membiarkan Tuhan menentukan hukuman atasnya. Yang pantas, yang layak. Dan Tuhan itu punya kemurahan luar biasa. Dia tahu Daud siap menerima. Dan ini yang pantas, yang layak. Itu anugerah Tuhan. Kerendahan hati ya dari Daud itu membuat Tuhan itu menghentikan tulah. Hebat. Kenapa? Karena Daud itu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Daud itu menyerahkan, biarkan Tuhan yang mengerjakan bagiannya. Dia cuma punya hati yang mau bertobat, mau berpaling kepada Tuhan dan minta ampun. Nah, saudaraku, mari rendahkan hati dan minta kekuatan dari Tuhan ketika kita menghadapi situasi seperti ini. Ya, supaya kita sanggup untuk menanggungnya ketika kita mengalami hukuman yang datang daripada Tuhan. Pertama, sebelum pilihan dilematis itu datang, tolong jangan keraskan hati. Ketika kita sudah bikin salah, bikin dosa, cepat-cepatlah cari Tuhan, bertobat. Roh Kudus kan pasti bicara, menegur hati kita, bukan tidak. Dia pasti bicara, dan dia pasti bicara kuat dari hari ke hari. Kita berusaha membuang, mengabaikan, tetapi begitu baca lagi firman, kita ditegur, diingatkan, lu punya dosa kemarin, beresin dong. Lu gak sadar. Nah, itu Roh Kudus. Itu kasih karunia Tuhan luar biasa. Roh Kudus masih menegur kita, mengorek hati kita, supaya kita kembali sadar. Ya, jangan keraskan hati seperti yang dilakukan oleh Sedekia. Bangsa jadi taruhannya, menderita semua. Yang kedua, meskipun semua itu sudah terjadi, ya, meskipun dosa sudah kita lakukan, meskipun hukuman juga sudah kita terima, alami, dan sedang jalani, mari miliki hati yang juga mau atau mudah untuk bertobat seperti Daud.
Sebab selalu ada kasih karunia Tuhan meskipun di tengah-tengah penghukuman, di tengah-tengah disiplin yang Dia berikan kepada kita. Tuhan itu pengasih, penyayang. Bahkan hukuman, disiplin pun adalah bentuk kemurahan, adalah bentuk kasih Allah. Supaya kita dimurnikan dan menjadi umat kesayangannya. Apapun situasi Anda saat ini, tetap memiliki kerendahan hati, mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Amin. Itu Yeremia pasalnya yang ke-21. Tuhan pasti memulihkan kita ketika kita datang kepada Dia. Tundukkan kepala, kita bersyukur. Engkau Allah tak pernah menolak orang yang dengan hancur hati datang kepadamu. Memohon ampun, memohon kasih karunia-Mu berlaku atas kami. Firman-Mu berkata, barang siapa mengaku dosa, sadar akan kejahatan dibuatnya. Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dan menjauhkan dari segala kejahatan dari hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kau Bapa yang baik, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Berkati kami umat-Mu untuk terus hidup di jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita berpisah, mari arahkan hatimu di hadapan Allah dan terimalah berkat serta anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai parusia. Tuhan datang pada kali yang kedua bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.